Apa sih main motor klasik, kenapa nggak main motor-motor yang modern? Nah, jadi kalau motor tua itu ada suatu nilai story dari perjalanan motor itu sampai detik ini masih tetap eksis. Mahal nggak sih main motor kayak ginian? Dulu murah. Itu ada tuh acara event khusus buat motor tua, itu disebut namanya Wing Day. Dan itu harga motor jadi mahal. Ya, Kebetulan kita balik lagi ya bang. P3K om. Apa tuh? Pedagang pura-pura kolektor. Kayaknya pada takut banget ya. Pada takut banget gitu ya. takut datang orang pajak, bos. Oke, halo netizen, kita ketemu lagi di channel YouTube-nya Radio El Sinta dan kali ini kita ada di program ngobrol tentang otomotif. Nah, kali ini saya ada di kawasan Jakarta Selatan malam-malam, masih di bulan puasa tapi kita habis berbuka puasa ini seru-seruan sama temen-temen dari pecinta motor antik. Di paling ujung ada panggilannya admin, katanya pengennya dipanggilnya admin. Ada Om Halo. Admin. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol. Tuh, di kaosnya udah provokatif banget ya. Tuh, kasih lihat tuh ya. Mengandung Disebut- makna sebenarnya. Mengandung makna, nanti kita kulik sedikit ceritanya apa. Terus ada Om Anto Bulldog. Halo, Ini unik namanya ya, Anto Bulldog. Nanti kita sedikit banyak cari tahu juga tuh kenapa sih dikasih nama itu. Pak dosen. Oh, Pak dosen. bisa dia. Ada Om Yoyo juga. Halo Om, boleh dipakai mic-nya, Ya, Om? halo, malam. Nah, ini nih yang sebelahnya Om Yoyo, ada yang ngamanin kita malam ini. Ini ternyata ada anggota kepolisian yang main juga motor antik. Nanti kita kulik-kulik juga. Ada Om Andi. Halo. Halo Om Andi. Nah, Om Andi ini yang kebetulan punya, ini kafe atau apa sih Om? Food truck sih. Food truck? Food truck. Apa nama food trucknya? Berkawan Coffee and Burger. Berkawan Coffee and Burger. Ini ada di Jalan Raden Fatah, pas di sampingnya Samping Al-Azhar. Al-Azhar. Jadi yang mau main-main, ini buka tiap hari apa sih? Buka tiap hari, kita liburnya Senin. Libur tiap hari Senin. Libur hari Senin. Yang mau nongkrong-nongkrong, yang mau ngopi-ngopi, makan burger di sini, oke banget pokoknya. Malam ini kita mau ngobrolin tentang motor antik. Di belakang-belakang kita nih sudah ada motor antik yang cukup banyak. Ada Harley Davidson-nya ada berapa nih? Ada 3 ya. Ada 3, terus di belakang saya ini ada BMW. Ini BMW-nya punya Om Yoyo. Mungkin diawalin dari yang, saya nggak tahu nih yang paling muda yang mana. Kayaknya muda-muda semua ya. Kayaknya gua Dari yang paling muda dulu boleh. Kalau yang muda dulu deh. Ya, dari yang paling muda ada dulu. Om Yoyo. bekas orang saya. Bekas orang. Om Yoyo. Siap. Dari baju udah BMW banget, nih sekarang Iya. lagi dikeroyok sama teman-teman dari Harley. Ini dalam tanda Iya. kutip ya, positif pastinya. Om, kenapa sih main motor klasik, kenapa nggak main motor-motor yang modern? Terus spesifik banget, kayaknya kok malah BMW, beda sendiri nih. Ya, itu kembali lagi ke selera rasa. Kita kembali lagi ke hobi kita apa. Untuk jenis dan merek motor itu jadi kembali lagi kepada karakter masing-masing. Ya, jadi kalau saya kebetulan alhamdulillah udah main motor cukup lama dari tahun 82. Tadi bilangnya masih sebentar. Sebentar, itu, Sebentar, 82 masih sebentar katanya. Dari semua jenis motor saya udah coba, udah lakuin, dan saya juga kebetulan akhirnya bermuara membuat bengkel, workshop khusus BMW. Di mana tuh Om? Saya buka workshopnya di Jalan Haji Abu, daerah Kemang Selatan 8. Oh, masih dekat-dekat sini lah ya. Ya, daerah selatan. Main motor dari tahun 82. 82. Iya, waktu SMP masih main. Wih, udah mainnya udah moge lu. Enggak, Sama bukan moge ya, Bukan termasuk moge motor dulu? tua ya. Jadi kita harus membedakan di sini. Moge sama motor tua. Oh, beda ya? Beda ya. Beda. Walaupun orang hanya melihat bentuk. Iya. Bentuk besar jadi dikatakan moge, motor gede. Sebenarnya secara lahiriah itu beda. Secara harfiah juga beda. Gitu. Jadi ilmu juga nih buat kita nih ya. Ya, jadi jangan kita mengkonotasikan wah motor gede, ternyata kita motor tua. Terbeda. Jadi kalau motor tua itu ada suatu nilai story dari perjalanan motor itu sampai detik ini masih tetap eksis. Gitu. Dulu pernah nyobain Harley juga? Semua sudah. merek. Sudah. Terus akhirnya secara kebatinan milihnya BMW. Ya, seperti itu. Jadi ya, mungkin ya saya tidak menyatakan bahwa BMW itu adalah paling perfect. Semua motor pasti ada kelebihan dan juga pasti kekurangannya. Tapi kemungkinan secara pribadi saya merasakan suatu kenyamanan di motor tersebut. Jadi kita tidak bisa terlalu, mungkin boleh dikatakan arogansi ya, menyatakan ini nilainya lebih daripada motor lain. Tidak bisa seperti itu.
Kalau menurut saya. Karena setiap orang juga punya selera masing-masing ya. Betul sekali. Betul. Kayak Om Anto Bulldog juga. Ya. Sekarang pakai Harley-nya mana Om? Oh yang ini nih yang merah. Porter 69. Nah, EKLCA. Ini tadi cerita-cerita di belakang layar, motornya yang paling mahal katanya. Oh, enggak juga relatif mah. betul. Dari tahun berapa Om kalau Om Anto? Saya kebetulan kan main motor ini kan regenerasi dari bokap ya. Ya kalau boleh dibilang nama saya juga belakangnya pakai Bulldog itu turunan dari bokap. Dulu kan bokap disebutnya Bambang Bulldog. Orang tuh apa sih gede udah gitu kan. Zamannya dulu tuh udah pakai WL kemana-mana keliling. Jadi ya udah dikenal. Terus ya sampai keturunannya Anaknya keturunannya jadi ngikut juga namanya ya? Awal main motor sih tahun 92 gitu. Ya gabungnya juga sama Om Yoyo sama walaupun motornya beda kita Kawan lama. Tetap masih kawanan ya? Iya. Karena itu nongkrongnya nih di Berkawan, Coffee and Burger ya berarti ya? Ya. Ya. Itu filosofisnya juga kayak gitu kali ya? Filosofi berkawan. Berkawan. Semua genre motor ada di sini. Oh. Jadi nggak mengkotak-kotakan yang Harley, yang motor Inggris, yang BMW. Jadi ya kenapa saya bikin namanya berkawan? Terlepas dari brandnya gitu. Kebetulan saya main di otomotif. Ya semua genre motor bisa nongkrong di sini dan jadi wadah sebenarnya jadinya. Guyup. Jadi sebenarnya kalau teman-teman lihat di belakang kita nih motor-motor antik semuanya, tapi di depan banyak juga motor-motor yang zaman-zaman sekarang sebenarnya lagi parkir. Jadi nongkrongnya tuh bareng-bareng gitu ya. Iya, sama. All around ya. Iya, all around. Kalau Om Admin yang selalu katanya ciri khasnya pakai masker. Dari tadi nggak mau buka maskernya karena itu ciri khasnya katanya. Bukan, soalnya saya takut ketularan flu, Om. Oh gitu. Masa sih? Coba dicek mungkin di lem kali. Dari tahun berapa Om? Kalau saya Main motor. kebetulan serupa tak sama juga dengan Om Anto Bulldog. Saya keturunan dari kakek saya yang seorang polisi juga. Waktu itu di era-era awal-awal kemerdekaan pakai motor sampai menjelang masa tuanya motor itu lari ke paman saya. Jadi saya dari kecil tuh memang sudah terngiang-ngiang motor-motor seperti itu. Oh. Saya beranjak dewasa, barang-barang itu sudah nggak ada. Kebutuhan ekonomi, ada yang dijual-jualin, ada yang ya orang lama lah main motor ya kan. Jadi begitu saya mulai beranjak dewasa, SMA itu yang mungkin sekitar pertengahan 2000 sampai 2010 itu, nah di situ saya mulai mencari-cari, tertarik lagi. Bukan tertarik sebenarnya sudah lama. Udah cuman lama. Gue harus main lagi nih, ya kan? Dari mana lagi gue mulainya? Oh. Nah dari situlah kita terus kenal sama Om Anto Om Anto, Bulldog, iya, sama sama Om yang Yoyo lain-lain, juga. sama Mas Yoyo, gitu. Ada Om Andi Sampai juga saat ya. ini, gitu. Dan memang Sobi nih, tipe motornya sama nih. Sama. Nah, pemain sporter. Ini biasanya pertanyaan klasik yang suka ditanyain orang-orang awam, termasuk mungkin juga netizen. Mahal nggak sih main motor kayak ginian? Dulu murah. Relatif. Ada yang bilang dulu murah, ada yang bilang relatif. Mahalnya tuh kalau buat saya belajar. Iya. Ya, Itu ilmunya mahal. yang mahal. Ilmunya mahal. Dibohongin orangnya. Dibohongin orang. Dibohongin apa tuh? Dibohongin apa Suka tuh? Om? dukanya, perjalanannya. Misalnya gimana? Ya dibohongin ada macamnya banyak ya. Kita bicara secara umum aja. Ada pemain baru, dia ingin sesuatu yang mungkin hobinya karena dia kurangnya pengetahuan, kurangnya pergaulan, akhirnya ketemu orang yang salah, akhirnya kan harganya yang harusnya sekian, jadi Oh digoreng. ya Jadi digoreng. hal yang seperti itulah. Jadi itulah yang saya katakan. Yang tadi dibilang relatif ya. Relatif bisa mahal, ya bisa murah, tergantung kantong kita juga berarti ya. Ya kembali lagi ke bagaimana cara dia bergaul. Jadi dia bagaimana cara mencari informasi, semua itu kan ada timbulnya awalnya dari informasi dan kita pergaulan. Tapi kalau di circle kita, ya kita nggak pelit lah sama ilmu. Yang pengalaman kita udah lakuin, ya kita selalu sharing gitu. Sharing, ya? Misalnya ada kawan baru main motor, oh spare partnya gini-gini, baiknya pakai ini, kita arahin gitu. Iya, alternatifnya Gitu. apa? Alternatifnya apa? Kan kita juga pengennya lu jalan bareng sama gue, Iya. motor lo sehat, jadi nggak trouble di jalan gitu. Kita Oh saling trouble berbagi. nyusahin ya. Iya, nyusahin semuanya. Bagi gitu. solusi. Terkadang juga gini, ada orang yang baru mulai mau berkecimpung, Ya. terus dia tergoleng media sosial, Nah, pakai spare part ini. Padahal, itulah dia. nah padahal di kita nih, apalagi para senior nih ya, Oh. yang notabene mereka sudah bilang itu sebenarnya barang nggak enak pakai, gitu loh.
Lu cuman looknya doang keren, tapi dipakai nggak enak. Nah itu biasanya kita kasih tahu. Jangan lu kegoreng-goreng kayak gituan. Itulah pentingnya tadi nongkrong bareng, Setuju. guyu dengan banyak merek, kita banyak referensi Iya juga ya. betul. Betul. Tapi ngomong-ngomong gini nih, masing-masing punya berapa kuda besi sih di rumah? Omin, Omin berapa Omin? Tanya sulit. Saya harus jawab jujur. Kebetulan Berapa saya jujur? saya juga kan pelaku jual beli juga di sini. Oh, Jadi stok saya Banyak. banyak. nggak banyak lah, tapi kalau satu lebih dari satu. Berapa? Dia malu-malu. Ya mungkin ada kali pegang tiga. Tiga. Ada yang posisinya juga masih belum jadi. Ini yang biru ya, motornya Omin ya? Iya yang biru nih. Yang biru. Ini tipe apa sih? Harley tahun berapa? Ini sebenarnya kalau di kita ini sebenarnya bukan motor tua sih, motor STW aja. Ya. Setengah tua. Setengah tua. Ya. Dan teknologinya belum komputerisasi, jadi ya udahlah Bisa dipakai harian lah. bisa dipakai harian dan kita anggapnya motor tua aja. Padahal mah kalau yang BMW atau yang 900 tahun 69 ini jauh nih belum motor tua. Kalau mau dibilang motor tua emang itu ada batasan usia tahun Ada. berapa tuh? Ada. Tahun berapa tuh? Jadi kalau yang saya tahu era di bawah tahun 70 itu dibilang motor klasik. Di atas 70 dikatakan STW. Nah, di atas 90 itu udah termasuk motor regenerasi baru. Motor generasi-generasi Ya. sekarang ya? Betul. Kalau Engkol lah, yang di engkol. Masih Oh, yang diengkol diengkol. nyalainnya. Kalau ini nyalainnya Sudah elektrik starter. sudah elektrik starter. Betul. ada yang double starter. Oh, udah kayak motor-motor yang zaman sekarang Ya, berarti sebenarnya ya, Kalau untuk di Harley-nya ya, itu ada tuh acara event khusus buat motor tua, itu disebut namanya Wing Day. Itu dari tahun berapa sih, tahun 80-an ya? 80-an. Sampai per 5 tahun sekali. Sampai sekarang berarti masih ada ya? Masih. Masih Nah, lestari itu biasanya acaranya. kalau misalnya ada momen event itu mau diselenggarain, udah prepare-nya itu udah jauh-jauh hari kita untuk berangkat ke sana. Bisa 2 tahun sebelumnya mungkin. Iya. Dan itu harga mahal, harga motor jadi mahal. Ya, di situ. Digoreng tuh jadinya? Iya. Otomatis. Bukan digoreng lah ya. 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 Karena ada event itu. Kan ada event itu Karena lah. ada event itu, jadi Mengangkat semangatnya jadi ya. tuh Euforianya ya, Euforianya euforianya. jadi tinggi Iya, gitu ya. betul. Jadi demand-nya juga makin tinggi berarti. ya. Ya. Tadi Omin berapa? 3 motornya. Ya kurang lebih. Tapi mayoritas kayaknya buat dijual lagi ya. Ya, Pakai Pakai- dapat dari kondisi mati tergantung. dibenerin. Saya sebenarnya sih prefer, saya lebih seneng motor yang udah nggak pakai dandan. Tapi kan kenyataannya, jadi? iya udah jadi. Tapi kenyataannya di lapangan bahan itu susah Ada aja dicari. kurangnya. Iya, ada aja kurangnya. Kebetulan saya juga ada workshop juga kan. Jadi dapat barang yang kira-kira kurang gurih, kurang bagus, masih bisa kita poles-poles. Kalau Manto, Kalau saya ini kayaknya ini tadi ngeri ini. kita udah ngobrol Ngeri. sebenarnya. Ini non jual beli loh, ini non jual beli loh. Ini mau dulu. jual beli nih. Tadi kita udah ngobrol sebenarnya sama Om Anto. Spill aja, dia punya motor lebih dari satu. Detailnya berapa Om? kalau saya sih karena hobi ngutak-ngatik ya. Iya. Jadi kadang-kadang tuh motor kegunaannya buat touring jauh ada. Terus ya buat main ada. Jadi ada juga motor bikinan gitu. Jadi kalau saya jadi kalau misalnya touring sama grup-grupannya yang motor-motor campur gitu, saya bakalan ngeluarin motor paling enak. Nah, kalau motor paling enak tuh yang resiko trouble-nya di jalannya kecil. Paling kecil. Dan siap kapanpun saya gas. Nah, Jangan itu sampai ngebengkel di jalan ya. Jangan sampai ngebengkel di itu jalan. saya ada Tapi Om motor. Yoyo motornya Om Bulldog kan kayaknya sehat semua. Sehat. Enak Kalau semua. motornya. saya dari Jos. motor tua, dari apa itu emang saya ya kalau boleh dibilang di rebuild bener-bener. Jadi saya tuh nggak akan disiksa sama motor. Motor yang saya siksa kalau di Iya, jalan betul. gitu. Masuk. Gitu. Jadi Restorasi. ya kayak gitu dah. Jadi sesuai sama kegunaan, sama fungsinya kalau saya mau main. Ini belum kejawab nih pertanyaannya. Jadi ada berapa Om? Udah Om Ya, jujur. Jujur ada aja, 4 Om. lah. Ada 4. Ah. Harley semua. Harley-nya 3 sama Royal Enfield. Nah, Royal Aduh. Enfield nih yang buat saya, yang tadi saya bilang, Seksa. kapan saya mau pakai, Siap. itu, siap. Tinggal gas. Siap. Ah. Tinggal gas gitu Ya, ya. itu. Kebayang nggak? Ada 4, yang satu tadi dibilangnya ada 3, tapi kadang-kadang buat dijual juga. Ntar kita tanya tuh, harganya masing-masing berapa ya? Terus udah berapa lama nih spend Sensitif uang? ya kalau harga. Wah ini ngeri-ngeri nih nanti. Berat dah kalau nanya harga Om dah. Yoyo gimana Om? BMW semua di rumah koleksinya? Alhamdulillah, iya.
Ada berapa Om? Cuma ya sama rata-rata 3 ya. Bener nih. 3. Tanya harganya dah. Kayaknya pada takut banget ya. Pada takut banget gitu ya. Takut datang orang pajak, Bos. Aman insya Allah. Laporan SPT akhir Maret nih. Oh iya bentar ya. Bentar lagi ya. Kalau Om Andi berapa Om? Ini kayaknya yang paling muda ya. Adit Paling maaf muda. namanya. Adit, Oh ya Om Adit, Om Adit. Om Adit. Paling Paling bontot muda biasanya. kayaknya, paling bungsu. Paling Berapa bungsu. Om? Tapi kayaknya keracunannya udah banyak juga nih ya. Kebetulan yang pertama kali ngajarin main motor ketemunya alhamdulillah Om Anto ini. Om Anto, Dulu disebutannya Pak Dosen. Pak dosen. Ketemunya Pak Admin juga sama Om Yoyo, akhirnya ketemu. Dulu tuh awal-awal pakai motor Inggrisan ya, Bang? Ya, Pakai motor biasa. Inggrisan, Apa? biasa. Oh BSA. BSA. Karena saya setiap beli motor pasti apa yang dulu ayah saya pengen yang nggak kesampaian gitu. Oh jadi mewujudkan Mewujudkan mimpi. mimpi ayah. Iya, tapi emang saya juga seneng gitu di motor. Pas pakai BSA nggak bisa cara maintainnya seperti apa, akhirnya ketemu sama Om Anto. Benar-benar Ganti. dikasih pembelajaran sih. Apa aja waktu itu? Akhirnya dari punya BSA beralihlah ke Harley. Harley. Pelabuhan terakhir. Pelabuhan Pelabuhan terakhir. terakhir. Paling cocok itu. Paling cocok. Enak banget, enak tidur ya Om. ya gitu Tapi dah. ini juga belum terjawab nih. Udah berapa sekarang koleksinya? Kalau di rumah sih ada 3. Ada 3 juga. Orang rumah aman tapi ya? Aman, alhamdulillah. Aman ya? Udah Nggak ada yang SNI. Udah SNI? Udah SNI, yang Nggak ada yang penting. protes ya? Tapi ngomong dari tahun berapa Om Adit? Kalau saya terbilang paling bontot mungkin ya dari 2010-an Om. Oh belum terlalu lama berarti. Belum ya? terlalu lama. Tapi lama juga, 14 tahun. Nggak bisa dibilang muda juga tuh dari 2010. 2010. Udah dinas waktu itu? Itu belum. Saya masih SMA kelas 2. Wih. SMA kelas 2 saya. Gitu. Ya. Saya SMA kelas 2 masih main sepeda. Belum main motor. Beda nih emang ya. Waktu itu BSA. BSA. Terus main Harley tahun berapa? Akhirnya main Harley ketemu Om Anto itu sekitar 2014-an lah. 2014. 2014-an karena capek gitu kan. Ya emang seninya di motor tua ya itu gitu kan. Ya capeknya itu. Cuman akhirnya mikirnya butuh kendaraan yang tua tapi nggak terlalu nyusahin gitu ya Om ya. Nggak terlalu nyusahin ya, akhirnya berlabuh lah pada Sporter pertama ya Om ya. Ini yang pertama bukan? Yang hitam? Bukan. Bukan. Ini sudah yang selanjutnya. Ini Udah ganti berapa kali Om? Kebetulan kita balik lagi ya Bang, P3K Om, Apa tuh? pedagang pura-pura kolektor. Oh gitu modusnya. Gitu modusnya. Pakai dulu, ada yang lirik, berani berapa? Lepas gitu ya. Lepas. P3K ya. Gitu. Seru juga ternyata ya main motor antik kayak gini ya. Nah, tapi gini deh. Kalau buat pemula netizen nih yang kira-kira sebetulnya di dalam dirinya tuh udah ada hasrat pengen main ikutan motor antik juga. Paling basic kira-kira apa sih yang standarnya yang lo kayaknya kalau buat pemula ini cocok buat lo gitu? Apa sih? Ya itu. Kalau dari Om Adit apa? Kalau dari saya yang ngerasain banget gitu ya, dari yang motor tahun 70-an 60-an pakai BSA waktu itu, paling cocok Sporter Evo. Bener nggak Bang? STW. STW. Setengah tua. Setengah tua. Setengah tua. Setengah tua. Itu apa? Enaknya apa? Nggak rewel, Enaknya gampang, belum komputerisasi yang belum jelas. komputerisasi. Iya, Masih manual. masih Masih manual manual. semua. Sama kalau dari Om Yoyo juga gitu, nyaranin ya? Atau dari BMW apa? Kalau untuk para pemula yang mungkin berkeinginan ya berkecimpung main, kita kembalikan lagi kepada orangnya. Jadi diri orang ini humble apa tidak? Iya. Jangan sampai dia terperosok, akhirnya dia kecewa, akhirnya menjelekan motor Brand tidak ini gitu bagus ya? ya. Tidak baik lah, tidak bagus lah. Akhirnya seperti itu. Kita kembalikan lagi. Lu siap nggak? Yang utama harus gitu. Lu mau main berkecimpung siap nggak? Balikin lagi gitu loh. Jangan sampai suatu saat nanti dia terbentur dengan kondisi keadaan yang nyatanya ya harus real diterima seperti itu, dia nggak bisa terima. Jadi kalau menurut saya kalau memang ada orang yang berkeinginan gitu, beli aja lah yang motor-motor baru tapi berkesan retro seperti Royal Enfield. Iya, kan. iya, Bisa iya. Belajar dulu dari situ. Nanti setelah itu baru meningkat. Nggak ada tantangan. Saya mau nyari yang agak sedikit susah. Kalau kita basicnya dulu dari susah menuju enak. Kalau Iya. kalau yang pemula-pemula itu baiknya Ini kan dari yang mudah dulu. yang mudah dulu. Kita Oh. pelajari supaya dia tidak terjebak nanti menyatakan akhirnya putus asa gitu loh, kapok. Nggak mau main Sifatnya, lagi jadi nggak mau main akhirnya. lagi. Yang paling buruk kan akhirnya dia menjelekkan. Motor Ah, tuh nggak begini asik nih. identik, nggak asik, Iya. nyusahin buka bengkel di jalan kita begini gitu. Seperti itu. Kita balikin lagi, lu siap nggak jiwanya? Humble nggak lu? Kalau Om Anto?
Kalau saya sih lebih ya kembali lagi nih. Kalau ada pemain baru ketemu sama saya bakalan ngarahin. Jadi kalau dia udah kebeli, contohnya udah beli motor tua, Udah terlanjur gitu ya. taruh di sporter. Ah. Nah, di situ saya bakalan ya saya bimbing lah istilahnya kayak gitu. tip-tipnya. Nah, iya kasih tips-tipsnya. Tapi kalau misalnya ada kan yang tadi saya bilang belajar itu mahal. Iya. Jadi kadang-kadang juga dia perlu belajar. Jadi masuk ke bengkel mana, jadi juga harus tahu. Kecemplung dulu berarti ya? Nah, kadang-kadang ya kecemplung dalam kayak gitu-gitu. Jadi kan kalau main motor baru, dia datang ke bengkel udah pasti ada. Udah pasti ada spare Semuanya part-nya. ada. Dan tarifnya juga ada. Tapi kalau main motor tua, Nggak bisa ketebak ya? Lu harus belajar gitu. Nah, di situ juga jadi kalau misalnya circle-nya saya akan kasih tahu lah, nggak pelit ilmu gitu. Ya kembali lagi mental ya kan, kalau pemain muda itu kalau mentalnya kuat ya kan. Iya. Ya kedua juga ya kalau duitnya ada. Nah, kalau yang Kelas kagok. yang kelas yang kagok tuh duitnya nggak ada. Tapi pengen main. Nah, itu yang agak-agak repot karena kan motor tua gini nih, mainannya pasti bubutan. Iya. Bubutan, akal-akalan. Kalau misalnya nggak kuat beli spare part aslinya gitu. Bubut bikin deh ya. Itu. Ketika mau nyoba main motor tua harus siap dulu. Karena ibarat punya duit pun belum tentu. Mentalnya ada. Kan kendaraan itu kan punya nilai histori. Dia mengikuti sejarah perjuangan di Kemerdekaan Indonesia. juga ya. Kemerdekaan ya. Iya. Motor misalnya tahun 45. Rampasan perang. Motor tahun 35. Apa iya dulu ada ATPM-nya masukin? Itulah yang kita jaga asetnya. Untuk apa? Untuk anak cucu kita ke depannya. Nih loh, kendaraan-kendaraan zaman dulu negara kita dijajah, dibawa kendaraan ini loh, ada buktinya. Pokoknya inilah klasik tuh emang asik.